Audio Jungle. Audio Jungle. Orang yang hebat adalah orang yang mampu memberi manfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Salam Rakyat No Bintang. Masih kita berbicara tentang dunia kepramukaan. Nah, salah satu target atau sasaran membina pramuka dulu pernah dikatakan oleh Baden Powell, salah satunya adalah membangun jiwa kekesatriaan atau dalam bahasa Inggrisnya chivalry. Itu salah satu misi kepramukaan itu dibangun dan dikembangkan oleh Baden Powell. Nah, bagi pramuka itu sesuatu yang sebenarnya harusnya mengalir. Mengapa mengalir? Karena orang akan berjiwa kesatria itu kalau di dalam dirinya ada rasa kepedulian. Orang akan menjadi bermanfaat bagi orang lain kalau di dalam dirinya terbangun rasa kepedulian. Dan kepedulian itulah nanti yang akan membentuk watak kesatria itu. Karena kata kunci kesatria atau kepahlawanan itu terpanggil dari rasa peduli. Dan ini sebenarnya sudah terbangun dari pondasi dasarnya kepramukaan, yaitu lewat prinsip dasar kepramukaan. Kita ingat prinsip dasar kepramukaan itu kata kuncinya adalah kepedulian. Yang pertama, peduli kepada negara dan bangsa. Tetapi sebelum itu ada didasari dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, peduli kepada bangsa, tanah air, dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli kepada diri sendiri. Dan yang keempat adalah mengamalkan kode kehormatannya pramuka yang berupa satya dan dharma. Nah, dari 4 prinsip dasar ini sebenarnya membentuk pramuka itu menjadi sosok yang memiliki kepedulian. Dan kepedulian itulah yang akan menggerakkan pramuka untuk melakukan tindakan-tindakan positif dalam rangka membangun, menyebarkan kebaikan. Coba, 1, dilandasi dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya di situ seorang pramuka dilandasi oleh pilihan keyakinannya, maka didasari dengan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, prinsip dasar itu membangun pramuka untuk menjadi orang yang peduli kepada bangsa dan negara, masyarakat dan alam seisinya, bukan hanya sesama manusia tetapi juga terhadap alam. Maka ini membangun kepedulian. Yang ketiga, seorang pramuka tidak boleh mengabaikan dirinya sendiri, karena itu ada kata peduli kepada diri sendiri. Dan ketika 3 ini dijalani, ini modal untuk melaksanakan yang keempat, yaitu untuk mengamalkan kode kehormatan seorang pramuka yang berupa satya dan dharma itu. Nah, dari penerapan prinsip dasar ini, seorang pramuka akan membentuk dirinya menjadi orang yang berwatak kesatria. Karena sekali lagi tadi saya katakan, sikap kekesatriaan itu lahir karena kepedulian. Coba kita ambil contoh yang sangat sederhana saja, yang seringkali diabaikan, seringkali dianggap sepele, peduli terhadap sampah. Daripada menyuruh orang lain untuk tertib membuang sampah, ketika pramuka itu terpanggil melihat sampah, dia pasti akan memungut dan menempatkannya pada tempatnya. Itu yang paling sederhana, keterpanggilan, kepedulian pada hal-hal kecil. Nah, pada hal yang lebih besar, pramuka suatu ketika akan terpanggil untuk tergerak peduli kepada bangsa dan negaranya dengan cara yang bisa dia lakukan, apapun itu. Dan sekarang itu cara untuk peduli pada bangsa dan negara itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang pramuka. Apakah lewat keterampilan yang sudah dia latih dalam latihan rutinnya pramuka, ataukah lewat keterampilan-keterampilan yang saat ini sedang menjadi tren di dunia digital. Daripada seorang pramuka itu berkeluh
kesal pada status sosial medianya, lebih baik dia menuliskan kata-kata baik untuk disebarkan. Itu salah satu bentuk. Ketika banyak orang mencibir tentang negara dan bangsa, mencibir tentang penyelenggara negara, Pramuka memilih membuat kata-kata yang positif untuk membangun kebersamaan, untuk membangun sisi positif yang bisa dilakukan bersama. Itu yang bisa dilakukan Pramuka. Kata kuncinya tadi ada pada prinsip dasar kepramukaan yang mengajak pramuka itu menjadi orang yang peduli. Dan kepedulian itu dibangun dari kepedulian terhadap hal-hal kecil dan pada akhirnya akan menjadi kepedulian pada yang besar. Nah, pemimpin itu juga lahir karena sifat peduli. Lihatlah sejarah bangsa kita. Coba Bung Karno itu kalau tidak punya kepedulian kepada masyarakat saat itu, kepada bangsanya saat itu, dia sudah nyaman ketika ditawari jabatan oleh Belanda, kemudian Jepang datang menawari jabatan, Jepang juga nawari jabatan, memberikan rumah dan seterusnya. Kalau Bung Karno nyaman dengan itu, tidak akan kepikiran, tidak akan peduli pada masyarakat dan bangsanya. Ini salah satu contoh. Tentu tokoh-tokoh kemerdekaan saat itu semuanya juga lahir karena rasa kepedulian. Peristiwa 1928, Sumpah Pemuda itu semua lahir dari kepedulian. Kepedulian anak muda, kepedulian para pandu saat itu untuk membangun persatuan demi kesejahteraan bersama, demi kemerdekaan bersama. Nah, jadi seorang pramuka itu dibentuk untuk menjadi orang yang berwatak kesatria. Dan kekesatriaan itu dibentuk oleh sikap peduli. Orang yang memiliki kepedulian pasti dia memikirkan orang lain di luar dirinya, dia pasti memikirkan lingkungannya, dia juga akan berpikir peduli terhadap kemaslahatan bersama. Jadi para pembina, yuk kita kuatkan adik-adik kita untuk membangun dirinya menjadi orang yang peduli. Tidak peduli apa yang kita miliki, apa yang kita punyai sekarang, tetapi kepedulian harus dibangun untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sampai ketemu lagi, salam Kayatno Bintang. Audio Jungle.